Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bapak, bagaimana ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, saya bukan mau daftar sih, sebenarnya saya mau ambil rujukan. Kira-kira saya bisa langsung gimana ya? Oke, baik Bapak mau ambil rujukan, Bapak langsung ke pendaftaran ya? Oke, pendaftaran ya, Pak ya? Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Ini si suster. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa dibantu? Begini suster, saya mau minta rujukan untuk anak saya yang sedang berobat. Kalau boleh suster tahu, anak Bapak sekarang ada di mana? Suster dia lagi berobat di Jakarta. Oh, ada di Jakarta. Suster mau tanya, adiknya sekarang ada rawat di Jakarta. Iya suster. Sudah berapa bulan di Jakarta? Ini sudah 3 bulan Oh, suster. sudah 3 bulan. Waktu di Jakarta, sebelum ke Jakarta, dapat rujukan dari rumah sakit mana untuk ke Jakarta? Saya dapat rujukan dari rumah sakit X suster. Oh, mau ke Jakarta? Iya, mau ke Jakarta. Oke. Ini Bapak, berarti adik anaknya Bapak ini belum pernah berobat di rumah sakit ini ya? Iya suster, belum pernah. Ya. Oke. Ini Bapak, boleh suster jelaskan? Ya. Oke. Untuk terkait perpanjangan rujukan, suster tidak bisa terbitkan. Apalagi pasiennya juga tidak bawa ke sini. Karena adiknya awalnya bukan berobat di rumah sakit Bunda. Suster, saya punya anak ini lagi sakit. Kamu jangan begitu, tidak mungkin dia lagi sakit di sana terus saya bawa ke sini. Kamu harus bantu kita. Ini orang Papua, kamu jangan persulit saya. Baik, izinkan saya menjelaskan tentang alur rujukan pasien-pasien BPJS. Oke, jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, dalam pasal 55 dikatakan bahwa pelayanan kesehatan tingkat pertama dapat diberikan kepada peserta ataupun pasien, contohnya untuk berobat ataupun meminta rujukan, hanya dari fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana mereka pertama kali terdaftar. Contohnya di puskesmas, di klinik, ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, peraturan ini tidak berlaku untuk dua kondisi. Yang pertama adalah jika pasien dalam kondisi kegawat daruratan. Dan yang kedua adalah jika pasien ataupun peserta sedang berada di luar kota. Nah, untuk kasus Bapak yang tadi, maka kita perlu melihat dulu yang pertama-tama adalah apakah kondisi anaknya dalam kegawat daruratan atau tidak. Jika memang kondisi anaknya dalam kondisi kegawat daruratan, maka anak ini dapat dilarikan kemanapun fasilitas kesehatan terdekat yang ada, baik itu fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS. Tujuannya adalah agar anak tersebut dapat segera mendapatkan pertolongan medis. Namun, jika anak ini tidak dalam kondisi kegawat daruratan, maka perpanjangan rujukan dapat dilakukan sebanyak maksimal 1 kali dari fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat di sekitar rumah sakit tempat anak ini saat ini berobat. Contohnya, jika anak ini mendapatkan rujukan dari Merauke dan selanjutnya sudah melakukan pengobatan selama 3 bulan di rumah sakit di Jakarta dan rujukannya habis, maka perpanjangan rujukan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Jakarta di sekitar rumah sakit tempat ia berobat sebanyak maksimal 1 kali tanpa perlu kembali lagi ke Merauke. Nah, setelah 1 kali perpanjangan rujukan tersebut, maka selanjutnya pilihannya adalah 2. Yang pertama adalah pasien ini harus kembali lagi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana ia pertama kali terdaftar, yaitu contohnya di Merauke, untuk membuat rujukan yang baru. Atau pilihan kedua adalah pasien atau peserta ini dapat melakukan pindah fasilitas kesehatan ke tempat di mana ia mendapatkan pengobatan yang rutin, contohnya Jakarta, sehingga selanjutnya rujukan dapat dibuat tanpa mengalami kesulitan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih kurang jelas ataupun kurang dimengerti terkait alur rujukan pasien-pasien BPJS, dapat langsung ditanyakan kepada kantor BPJS Kesehatan di sekitar wilayah Anda. Terima kasih.